Kabupaten Nunukan merupakan pulau yang terletak di penghujung utara Indonesia, Kalimantan Utara. Pulau ini dikenal dengan wilayahnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Sabah, Malaysia. Indonesia-Malaysia tergolong masih satu rumpun, baik secara geografis, bahasa sehari-hari, dan latar belakang budaya yang sama. Tak heran, di Nunukan sering kita jumpai proses jual beli dengan dua mata uang, yakni rupiah dan ringgit. Kondisi ini dapat menjadi ancaman dan juga peluang. Ancamannya ialah kemungkinan besar terjadi pengklaiman atas budaya yang kita miliki seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan peluangnya, Nunukan memiliki akses yang mudah, luas dalam hal jual beli ke luar negeri. Maka ini harus dimanfaatkan. Di satu sisi menjaga kelestarian, di sisi lain meningkatkan perekonomian. Melihat kondisi ini, PKBM Bina Warga bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melaksanakan program kecakapan wirausaha PKW tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hal yang luar biasa bagi kami yang berdomisili di perbatasan Malaysia, Indonesia bagian timur. Dan untuk yang pertama kalinya mengusulkan dan bisa langsung dipercaya menjadi pelaksana program kecakapan wirausaha atau PKW tahun 2024. Adapun PKW yang dijalankan dengan jenis keterampilan membatik, hal ini selain mengacu pada hasil riset lapangan, juga karena batik yang pertama adalah sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Yang kedua, Nunukan merupakan daerah perbatasan dan maraknya budaya kita yang diklaim oleh negara lain seperti batik dan wayang. Yang ketiga, belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa Nunukan juga memiliki batik khas Kabupaten Nunukan. Terlihat dari banyaknya masyarakat Kabupaten Nunukan yang menggunakan pakaian dari luar seperti Pulau Jawa. Untuk yang keempat, usaha kerajinan tekstil atau batik sangat menjanjikan karena semodern apapun perkembangan zaman, batik akan tetap berkobar dengan coraknya. Tentunya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Nunukan. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha PKBM Bina Warga diikuti oleh 25 peserta. Adapun dalam acara pembukaan secara seremoni dihadiri dan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan dan Kepala Bidang PAUD dan PNRI Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Satgas Pantas Yon Arhanut 8 IBC, serta yang hadir juga para mitra PKW. Sebagai penunjang bahan ajar dan praktek selama kegiatan, kami menyusun kurikulum dengan jumlah 150 jam pelajaran. Menyusun ini dilakukan bersama-sama mitra seperti Rumah BUMN, Koperasi Arafah, dan UKM Sumerlang agar mendapatkan peserta yang tepat dengan motivasi serta semangat yang tinggi untuk terjun ke dunia usaha kerajinan tekstil, tepatnya adalah membatik. Maka dilakukan rekrutmen melalui seleksi, pemberkasan, juga wawancara. Untuk instruktur yang kami undang merupakan sosok yang berpengalaman juga berkompeten di bidangnya masing-masing. Untuk pembelajaran dimulai dengan teori pendidikan karakter wirausaha, manajemen wirausaha, strategi, kiat-kiat dalam berwirausaha, dan tentunya materi yang berkaitan dengan membatik. Mulai dari sejarah batik, motif batik menggunakan ulang tatibu, pembuatan motif, peletakan pola pada kain, menggambar motif pada kain, kemudian mencanting, pewarnaan, pembuatan warna dengan menggunakan waterglass, sampai pada proses perebusan atau melorot. Setelah segala teori dan praktek telah dilakukan,
tidak lupa kami melanjutkan dengan evaluasi hasil pemahaman serta hasil praktek atas kain batik yang dibuat oleh peserta dengan cara mengulang segala teori serta tahapan praktek membuat batik. Konsepnya seperti masing-masing peserta mempresentasikan hasil karyanya dan saling memberikan komentar satu sama lainnya. Mitra kerjasama juga menyiapkan fasilitas dalam hal pendampingan rintisan usaha seperti halnya desain brand, logo usaha yang dibuat oleh peserta pada salah satu materi sangat berpengaruh dalam hal pemasaran, yang mana akan dibuatkan label kemasan berisikan juga logo atau brand usaha. Hal ini kami lakukan guna mendorong peserta didik agar dapat meneruskan, mengembangkan, dan mau turut berkarya menjadi pengrajin batik yang handal tentunya. Pada akhir pelatihan, kami mengadakan pameran produk hasil karya peserta pelatihan batik yang bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan. Sebagai penyelenggara, kami menilai bahwa seluruh peserta untuk ukuran pelatihan sudah sangat luar biasa dalam karya batik yang dibuat. Hal ini terlihat dari momen parade atau fashion show yang merupakan bagian dari acara pameran. Tiap peserta berjalan menggunakan karya yang sudah dikombinasi dengan busana lainnya. Harapannya, terutama kami selaku pengelola, berharap kepada semua peserta yang mengikuti pelatihan dapat mengaplikasikan kembali di kelompoknya masing-masing, dan pengembangan batik Kulantatibu itu berasal dari anak-anak yang telah mengikuti pelatihan seperti ini. Berikan apresiasi kepada seluruh peserta pelatihan kewirausahaan membatik yang dilaksanakan oleh BKPN Bina Warga kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Harapan saya selaku Kepala Dinas tentunya apa yang sudah didapatkan oleh para peserta pelatihan untuk nanti dapat diimplementasikan, dapat dilaksanakan sehingga dia bisa mendapatkan dari keterampilan yang dia peroleh, bisa meningkatkan kesejahteraan melalui membatik. Dan tentunya bagaimana upaya kita dalam mengembangkan batik lokal, yaitu batik Kulantatibu yang ada di Kabupaten. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh para peserta untuk terus semangat menekuni apa yang sudah dilakukan di masa depan kalian. Saya merasa senang mengikuti sebagian dari kegiatan tersebut, dilibatkan dalam kegiatan membatik ini yang kita ketahui di mana peserta didik yang telah mengikuti ini merupakan peserta didik yang aktif, kreatif, dan inovatif. Saya selaku koordinator Rumah BUMN Nunukan beserta perwakilan staf Rumah BUMN Nunukan mengucapkan sebesar-besarnya permohonan maaf apabila selama penyampaian pemateri serta penyedia tempat kurang berkenan bagi peserta dan seluruh pengelola. Semoga semua teman-teman milenial menjadi pendongkrak dan pendorong, bisa membuka dan menciptakan UMKM milenial yang lebih kreatif, inovatif, khususnya di bidang handcraft dan fashion. Saya sangat senang dan merasa beruntung karena pelatihan seperti ini sangat banyak diminati, namun dibuka secara terbatas. Dengan adanya pelatihan membatik ini, selain menambah relasi, juga menambah kemampuan dan keterampilan membatik saya. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada instruktur yang sudah membantu dan membimbing kami yang tidak tahu menjadi tahu. Saya juga berharap bisa membuat dan mengembangkan batik Kulantatibu yang menjadi ciri khas Kabupaten Nunukan.